Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Kembali berjumpa dengan saya dalam renungan harian pada hari ini, Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan segala kegiatan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami. Sebelumnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan, akan boleh menjadi kekuatan dan juga tuntunan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti apa maksud dari firman Tuhan, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabda Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-43. Demikian bunyi sampai ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan beri salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbagilah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dari kita semua, yang tidak hanya mendengarkan atau membaca, tetapi juga yang memeliharanya dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya berikan tema kecil dalam renungan pada pagi hari ini. Ini dalam pergumulan berat, kita harus saling menguatkan. Sekali lagi saya ulangi, dalam pergumulan berat, kita harus saling menguatkan. Apakah yang menjadi reaksi kita ketika dalam sebuah pengalaman, ya kita sedang mengalami pergumulan berat, mengalami kesusahan, kesulitan, atau kita sedang dipusingkan oleh sesuatu masalah yang sangat besar. Lalu ketika hal itu terjadi, ada seseorang yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan dukungan kepada kita, memberikan sebuah kata-kata yang membuat kita kembali bersemangat, kembali menemukan gairah untuk melanjutkan kegiatan dan pekerjaan kita. Tentulah kita pasti akan bereaksi positif. Kita pasti akan merasa senang, kita merasa ada dukungan, ada topangan, ada penyemangat, ada orang yang memberikan apresiasi, dan kita yang tadinya down atau yang sedang jatuh dan terpuruk, itu menjadi bangkit kembali dan bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Bukankah itu seharusnya Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apalagi ketika setiap orang pastinya memiliki persoalan masing-masing. Lalu orang-orang yang memiliki pergumulan-pergumulan yang sama-sama sulitnya itu, walaupun berbeda-beda, namun saling menguatkan di antara kita. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat baik? Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan persoalan orang itu. Kita mungkin belum dapat memberikan solusi kepada persoalan mereka. Sama seperti orang itu juga belum bisa memberikan jawaban dan solusi kepada persoalan kita. Tapi kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa memberikan saling dukungan, topangan, dan kata-kata yang membuat dia menjadi tidak putus asa, tapi menjadi bergairah dan kembali bersemangat.
Itulah yang ingin sebenarnya ditujukan kepada kita. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi dalam firman Tuhan. Konteksnya adalah Maria yang sedang mengandung, itu mengunjungi saudaranya atau sanak saudaranya yang bernama Elizabeth, yang lebih dulu mengandung dari Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus, yaitu Elizabeth, di sebuah tempat yang jauh dari Nazaret. Kedua wanita ini adalah kedua wanita yang dipilih oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana ceritanya. Kedua anak ini bukanlah hasil dari hubungan biologis dengan suami mereka atau calon suami mereka, tetapi adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang mereka dipercaya menjadi ibu dari orang-orang yang sangat penting, Bapak Ibu. Elizabeth akan menjadi ibu dari Yohanes Pembaptis yang menjadi pendahulu sebelum Mesias atau Yesus Kristus datang ke dunia. Sedangkan Maria adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus, dia nanti akan melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Nah, bukankah pada saat itu, sebelum kedua anak mereka lahir, bukankah mereka mengalami sesuatu yang sulit? Betapa tidak? Elizabeth mengalami sesuatu yang sangat sulit sesungguhnya. Satu sisi dia sudah tua, dan dia tidak pernah mengalami yang namanya melahirkan anak. Suami juga pada saat itu juga dalam keadaan bisu, karena ia pada awalnya tidak percaya. Mungkin dia menghadapi banyak sekali omongan-omongan dari orang-orang di sekitar mereka yang mempertanyakan bagaimana Elizabeth bisa mengandung. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin kalau kita analisa itu akan sangat sulit. Dan pada intinya Elizabeth mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana dengan Maria? Maria tidak ubah kurangnya. Bahkan mungkin jauh lebih berat. Pada saat itu statusnya masih bertunangan, namun ia sudah mengandung. Bagaimana pandangan orang-orang pada masa itu bisa kita bayangkan. Orang-orang pasti akan berprasangka buruk terhadap Maria. Bahkan Yusuf pun awalnya hendak menceraikan dia. Dia juga di usia yang sangat muda dan belum pernah melahirkan. Dia harus melawan, berjuang melawan pandangan-pandangan masyarakat yang buruk terhadap orang-orang yang saat itu berzina. Tapi semuanya itu seolah-olah diabaikan dalam pertemuan mereka ini. Maria datang karena malaikat memberitahukan bahwa Elizabeth pun mengandung. Dan mereka bertemu di rumah Elizabeth atau di rumah Zakaria. Dan kemudian mereka saling menguatkan. Elizabeth pada awalnya memuji Maria. Diberkatilah engkau di antara segala perempuan. Karena Maria menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Dia begitu dihormati. Bukan karena Maria itu sendiri, tapi karena anak yang dikandungnya adalah seorang yang akan menjadi Mesias juru selamat dunia. Namun Elizabeth pun tidak kurang juga mendapatkan apresiasi. Dan pada intinya dua wanita yang sedang bergumul begitu sulitnya dalam keadaan pada masa itu. Karena mengandung anak dari pekerjaan Roh Kudus. Dan menghadapi situasi sosial yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Namun mereka saling menguatkan. Mereka saling menghibur, saling memberikan dukungan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ketika kita mengalami sedih, mengalami berbagai pergumulan berat, satu sama lain, kita saling menguatkan, kita saling menghibur, kita saling memberikan dukungan, atau kita saling menghancurkan, menjatuhkan, menghakimi, menuding, dan seterusnya. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita belajar dari renungan pada hari ini. Teladanilah seperti sikap Maria dan Elizabeth. Ketika mereka dalam pergumulan berat, mereka boleh saling menguatkan satu sama lain. Karena mereka tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ada dalam diri mereka. Karena itu, mereka saling menguatkan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu sungguh-sungguh dapat berarti. Dan sungguh-sungguh kita mengerti sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, kami juga meladani sikap Maria dan Elizabeth yang ketika dalam pergumulan berat ya Tuhan. Karena mereka menjadi orang yang dipilih dan dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami melihat bahwa mereka saling menguatkan dan menghiburkan
menopang satu sama lain. Kami juga ingin itu melalui hal seperti itu. Bila di antara kami sesama manusia, sesama saudara, anggota keluarga, dan sebagainya. Kami yang masing-masing memiliki pergumulan ini ya Tuhan, boleh saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Inilah Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai sesama saudara di dalam iman. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan pekerjaan kami Tuhan pada hari ini. Berkati Tuhan kemanapun kami akan pergi. Kami berkat-Mu Tuhan, agar Tuhan juga melindungi kami Tuhan dari hal-hal buruk yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.